Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 genap dari kelas 10 MIPA 5, Almira Nida Irsani, Aiman Azawahiri, dan Zaskia Kiranawesa. Di sini kami akan menjelaskan materi bab 5 yaitu integrasi nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai sebuah negara kepulauan yang terdiri atas banyak etnis dan budaya, Indonesia menghadapi berbagai kemungkinan adanya perpecahan yang dapat menjadi ancaman tantangan, hambatan dan gangguan kesatuan bangsa. Untuk menyiasati hal tersebut, berbagai cara sudah dilakukan. Salah satunya tidak menyinggung sara, harus saling menghormati antar agama dan keyakinan serta menghargai perbedaan budaya. Kebinekaan merupakan realitas bangsa yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya untuk mendorong terciptanya perdamaian. Kebinekaan harus dimaknai masyarakat melalui pemahaman multikulturalisme dengan berlandaskan kekuatan spiritualitas perbedaan etnis, religi maupun ideologi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah bangsa Indonesia. Hal-hal yang dapat diwujudkan jika kita memahami persatuan dalam keragaman. 1. Kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. 2. Pergaulan antar sesama yang lebih akrab. 3. Perbedaan yang ada tidak menjadi sumber masalah. Dan 4. Pembangunan berjalan lancar. Indonesia merupakan negara yang sangat rentan akan terjadinya perpecahan dan konflik. Hal ini disebabkan Indonesia adalah negara dengan keberagaman suku, etnik, budaya, agama, serta karakteristik dan keunikan di setiap wilayahnya. Untuk mempersatukan masyarakat yang beragam, perlu ada toleransi yang tinggi antar kebudayaan. Contoh nyata implementasi hal tersebut adalah dengan mempertunjukkan tarian suku-suku yang ada di Indonesia. Pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari dua kata yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris, integrate artinya menyatupadukan, menggabungkan, dan mempersatukan. Kata nasional berasal dari bahasa Inggris nation yang artinya bahasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi nasional mempunyai arti politis dan antropologis. Secara politis, integrasi nasional secara politis berarti penyatuan berbagai kelompok budaya dan nasional dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Dan secara antropologis, integrasi nasional secara antropologis berarti proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda, sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Syarat integrasi. Syarat keberhasilan suatu integrasi di suatu negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan antara satu dan lainnya. Terciptanya kesepakatan atau konsensus bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Yang ketiga, norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi sosial. Jadi, integrasi nasional penting untuk terciptanya keselarasan bangsa di tengah-tengah keadaan masyarakat yang berbeda-beda dan wilayah yang luas. Faktor pendorong tercapainya integrasi nasional antara lain sebagai berikut. A. Faktor sejarah yang mengakibatkan rasa senasib dan seperjuangan. B. Keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. C. Rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dibuktikan dalam perjuangan merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan. D. Rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara yang dibuktikan oleh para pahlawan dan pejuang yang telah gugur di medan perjuangan. E. Kesepakatan atau konsensus nasional dalam perwujudan proklamasi kemerdekaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, UUD NRI tahun 1945, bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan bahasa kesatuan bangsa Indonesia. Tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI. Tantangan di lingkungan internal adalah mengawal NKRI agar tetap utuh dan bersatu. Berdasarkan tantangan tersebut, terbentuklah visi terwujudnya pertahanan negara yang tangguh dengan misi menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI, serta keselamatan bangsa harus terwujud. Peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 1. Kesadaran warga negara. 2. Pengertian bela negara. 3. Dasar hukum bela negara. 4. Kesediaan warga negara untuk melakukan bela negara. Salah satu contoh undang-undang yang dapat kita ambil adalah dari faktor penghambat integrasi nasional,
yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPR RI pada tanggal 26 Mei 2009 yang kemudian disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 22 Juni 2009. Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah serta akuntabilitas penyelenggaraan negara. Jadi, inti dari UU Lalu Lintas yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 adalah untuk melihat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.